Pada 11 Juli 2025, dunia baru saja memperingati 30 tahun insiden genosida Srebrenica yang menewaskan lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki muslim Bosnia. Peringatan 30 tahun genosida Srebrenica itu bertepatan dengan serangan-serangan brutal Israel yang selama hampir 2 tahun ini telah membunuh puluhan ribu warga Palestina di Gaza. Dua tragedi ini sama-sama menelan ribuan korban jiwa, bahkan di Gaza jauh lebih banyak. Tapi, cara Amerika Serikat menyikapi genosida di Srebrenica dan Gaza sangatlah berbeda. Amerika Serikat begitu garang dalam menyikapi genosida di Srebrenica. Sementara di saat korban jiwa di Gaza hampir mencapai 60.000 orang, belum ada tindakan tegas dari PBB maupun Amerika Serikat untuk menghentikan Israel. Amerika Serikat justru ikut mengotori tangan dengan mendukung Israel secara diplomasi maupun persenjataan. Kenapa tragedi Srebrenica disebut genosida, sementara insiden di Gaza yang telah menewaskan nyaris 60.000 jiwa masih terus berlanjut? Sebelumnya, perlu kita ketahui dahulu apa yang terjadi dalam tragedi Srebrenica. Insiden ini terjadi di tengah Perang Bosnia pada Juli 1995. Perang Bosnia itu sendiri meletus pada 1992 dan berakhir pada tahun 1995 usai Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia. Saat itu PBB telah menetapkan sebuah kota kecil di Bosnia Timur bernama Srebrenica sebagai tempat aman. Kota itu pun telah dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL yang terdiri dari ratusan tentara Belanda. Namun pada 11 Juli 1995, Srebrenica jatuh di tangan pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Jenderal Ratko Mladic. Selama beberapa hari berikutnya, sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki muslim Bosnia berusia 12 tahun ke atas diculik, dieksekusi massal dan dikuburkan di kuburan massal. Dunia pun bertindak cepat dan tegas. Sebelum tragedi genosida terjadi, pada Mei 1993, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi pembentukan International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY. Sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat ikut terlibat dalam pembentukan ICTY. Tak hanya itu, Amerika Serikat bersama NATO bahkan mengebom Yugoslavia pada Maret hingga Juni 1999 dengan alasan menghentikan genosida di Kosovo. ICTY sendiri bergerak cepat dengan memburu penanggung jawab genosida di Srebrenica. 161 orang telah diseret ke pengadilan ICTY hingga tahun 2017. Terpidana itu termasuk bekas Presiden Serbia Yugoslavia, Slobodan Milosevic, dan para politisi serta jenderal. Di sini jelas tampak bagaimana garangnya PBB serta Amerika Serikat menanggapi genosida Srebrenica. Pertanyaannya, bagaimana dengan Gaza? Nyaris 60.000 orang menjadi korban jiwa sejak Israel menyerang Gaza pada 7 Oktober 2023. Hingga saat ini pun, Israel masih terus melanggengkan serangannya ke Gaza. Terbaru, serangan ke Khan Younis dan penembakan warga Palestina yang akan menuju lokasi distribusi pada Sabtu, 12 Juli 2025, telah menewaskan setidaknya 59 orang. Meski nyawa puluhan ribu warga sipil Palestina melayang, namun sampai saat ini PBB belum secara tegas menyebut kematian itu sebagai genosida. PBB hanya menyebut semua tindakan Israel di Gaza itu konsisten dengan metode genosida. Jawaban yang ambigu dan tampak sangat timpang dengan fakta yang terjadi di tanah Palestina. Tak hanya itu, Dewan Keamanan PBB pun berulang kali gagal menyepakati resolusi untuk menghentikan gempuran Israel di Gaza. Semua tak lepas dari veto yang diberikan berkali-kali oleh Amerika Serikat terhadap resolusi gencatan senjata di Gaza. Tak hanya melindungi Israel secara hukum, Amerika Serikat turut memasuk Israel dengan ribuan bom dan aneka persenjataan ke Israel. Dalam setiap perundingan gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir pun, Israel selalu merintangi upaya penghentian perang.
Salah satu contohnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut dirinya hanya mau menyelesaikan perang apabila Hamas melucuti senjata dan Israel menjadi pengontrol Gaza sepenuhnya. Amerika Serikat dan Israel pun diduga menggunakan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk membelenggu warga Palestina. Israel telah memblokade masuknya bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional seperti PBB ke Gaza. Sebagai gantinya, Israel bersama Amerika Serikat membentuk Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Israel hanya memperbolehkan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza melalui GHF. Sementara GHF sendiri menuai kecaman dari PBB dan berbagai organisasi internasional karena pembagiannya tidak sesuai dengan kemanusiaan. Bahkan PBB mendata, setidaknya 615 warga Palestina tewas saat berusaha mengambil bantuan dari GHF karena mereka harus mengantri di tengah medan peperangan. Dua tragedi, dua standar sikap dunia. Genosida di Srebrenica diburu dan diadili. Namun, kebrutalan di Gaza seolah masih diabaikan dan dimaklumi. Amerika Serikat yang dahulu berdiri di garis depan melawan genosida, kini terlihat berdiri di belakangnya dan seolah ikut berkontribusi. Sebuah ironi yang terus dipertontonkan saat kemanusiaan tak lagi diperjuangkan secara setara. Dan dunia harus bertanya, sampai kapan standar ganda ini terus dibiarkan? Untuk itu, simak kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.